Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Yatadarasuna kitab Allah. Kita mempelajari kitab Allah tabaraka wa taala, apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim, dan juga yang dijelaskan oleh nabinya yang mulia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di pagi hari ini, sehingga apa yang kita bahas ini benar-benar menjadikan kita tertuntun di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani kehidupan ini benar-benar di atas hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala hakul ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, kalau kita membaca ayat Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita banyak mendapatkan peringatan-peringatan Rasulullah SAW tentang ahlul kitab secara umum, dan juga secara terperinci Rasulullah SAW menyebut al-Yahud wal Nasara. Beliau memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk waspada terhadap ahlul kitab, waspada terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bisibrin. Maka niscaya kalian akan mengikuti perilaku-perilaku umat-umat sebelum kalian, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta. Juga di dalam banyak hadis Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin khaliful yahuda wan nasara, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Juga Rasulullah SAW memberikan penjelasan beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknati orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida, yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat-tempat beribadah, dan lain-lain. Ikhwati azakumullah, di dalam banyak hadis tersebut. Maka bagi seorang muslim, di antara keperluan mereka di dalam kehidupan dunia ini adalah ma'rifatu al-batil, mengenal perkara batil. Bukan untuk mengikuti kebatilan tersebut, ikhwati azakumullah, tetapi adalah untuk menghindar supaya tidak dia terjerumus ke dalam kemungkaran tersebut. Dan tentunya ini, ikhwati azakumullah, kajian adalah kajian khusus bagi umat Islam. Adapun bagi umat-umat lain, mereka punya i'tiqad, punya keyakinan yang berbeda, maka kita membahasnya dari sisi Islam, dari sisi syariat Islam. Ya, karenanya kita membawakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang masalah tersebut. Ya. Dan karenanya tidak dipahami ini sebagai sebuah
ejekan atau sebuah celaan kepada agama lain, tetapi kita menjelaskannya dari sisi akidah kita kaum muslimin. Ya. Ikhwati azakumullah, ahlul kitab disebutnya kelompok tersebut. Para ulama mengatakan ahlul kitab itu terbagi menjadi dua kata, ahlun dan alkitab, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib al-idhafi, ya, tarkib al-idhafi, yaitu susunan dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Ahlun dan alkitab menjadi ahlul kitab. Berarti ada dua kata yang tersusun di situ. Yang pertama ahlun. Kata para ulama secara lughah, ahlun itu adalah ahlur rajuli, keluarganya seorang laki-laki. Seorang suami punya istri, punya anak, punya cucu, itu adalah asyirahnya, keluarganya, kelompoknya, ya, yang memiliki kerabat-kerabat kepada lelaki tersebut, ya, ayahnya, ibunya, pamannya, bibinya, dan seterusnya, maka itu disebut dengan ahlun. Ya. Juga bisa juga yang disebut dengan ahlun adalah ahlul mazhab, ya, ahlul mazhab, yaitu kelompok-kelompok yang memiliki pandangan-pandangan, man yadinu bihi, yang mereka beragama dengan mazhab tersebut, ya. Wa ahlul Islam juga disebut dengan ahlul Islam. Jadi batasannya bukan hanya keluarga, tetapi juga orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan yang sama, tujuan-tujuan yang sama, ya, maka mereka disebut ahlun, kelompok. Sementara Alkitab, maka ini adalah bentuk masdar, ya, dari kataba yaktubu kitabatan, menulis sesuatu yang ditulis, sesuatu yang ditulis disimpan di dalam lembaran-lembaran dan kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang dibaca, dipelajari dan diikuti, ya. Itu secara lughawiyah, ya, secara bahasa. Namun ahlul kitab yang dimaksudkan di dalam pembahasan Islam, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau kita mendengar kata-kata ahlul kitab, maka banyak perbedaan di antara kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan ahlul kitab ini mencakup seluruhnya, yaitu umat-umat yang diturunkan Alkitab minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa kitab ataupun berupa suhuf, ya. Sehingga dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan suhuf, maka pengikut Nabi Ibrahim pun disebut ahlul kitab. Ya, kemudian muncul Nabi Musa alaihissalam, diberikan oleh Allah Ta'ala kitab Taurah. Kemudian Daud diberikan oleh Allah Ta'ala Zabur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah Ta'ala Injil. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran. Maka mereka secara umum adalah ahlul kitab. Ini sebahagian kaul para ulama. Apakah mereka beriman dengan kitab tersebut atau tidak? Tapi mereka masuk ke dalam orang-orang yang didakwahi oleh Nabi tersebut, yang Nabi itu diberikan kitab atau diberikan suhuf, lembaran-lembaran, maka mereka disebut ahlul kitab. Namun sebahagian para ulama mengatakan ahlul kitab ini dikhususkan istilahnya, ya, penyebutan itu hanya kepada dua kelompok saja dari orang-orang dahulu yang didakwahi oleh para anbiya war rasul. Mereka itu adalah humul yahudu wan nasara. Mereka adalah Yahudi, agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi kalau sudah disebut ahlul kitab, maka yang dimaksud adalah al-yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi secara din, agama, wan nasara, dan orang Nasrani secara agama, ya, secara agama, yaitu mandana dinahum bi firaqihim al-mukhtalifah, yaitu orang-orang yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani dengan seluruh firaqnya, seluruh kelompok-kelompoknya,
Kemudian waman ada haula'i minal kuffar falaysa min ahlil kitab. Adapun selain mereka dari orang-orang non muslim, ya, orang-orang kafir, selain orang-orang muslim, maka mereka tidak disebut ahlul kitab. Jadi yang disebut ahlul kitab itu hanya dua itu saja, Yahudi dan Nasrani. Dan ikhwati azzakumullah, kata-kata Yahudi atau alasan dari para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah dua kelompok tersebut, maka mereka melandaskannya kepada firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 156. Ayat 156. Allah Ta'ala berfirman, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Antaqulu, mereka mengatakan, innama unzilal kitabu, sesungguhnya kitab itu hanya diturunkan ala ta'ifataini, atas dua kelompok saja. Mereka mengatakan, kalian mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifataini, sesungguhnya kitab itu hanya diturunkan kepada dua kelompok saja. Ini klaim mereka. Sementara kitab-kitab yang lain mereka tidak anggap, ya. Jadi yang dimaksud adalah Taurat, Injil. Adapun yang lain tidak. Ya, sehingga kitab-kitab yang lain tidak dianggap kitab. Sehingga mereka mengatakan kalau kitab ya adalah kitab yang diturunkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka dikenallah dengan ahlul kitab, sang pemilik kitab, ya. Ya. Sehingga ini klaim mereka bahwa merekalah sang pemilik kitab. Lama-lama maka mereka disebut dengan ahlul kitab, ya. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna an dirasatihim laghafilin, walaupun mereka yang mengklaim punya kitab tersebut mereka lupa mempelajarinya, ya. Punya kitab, mengklaim punya kitab, tetapi kitabnya enggak pernah dipelajari. Sehingga tinggal apa? Tinggal julukannya saja, ya. Julukannya ahlul kitab, tapi kitabnya enggak pernah dibaca. Kal himari yahmilu asfara, maka di Al-Quran dikatakan kal himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Begitu banyak dia bawa kitab, ya, sehingga dikatakan keledai itu bawa kitab. Tapi keledai tidak pernah membaca kitab yang ada di punggungnya dan tidak pernah bisa memahaminya. Maka teruslah mereka menjadi keledai, ya, walaupun mereka membawa Alkitab. Ini bahasa Al-Quranul Karim, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, maka dikenallah mereka Yahudi dan Nasrani. Dan awalnya ikhwati azakumullah, kata Yahud, al-Yahudu itu dikatakan oleh para ulama mushtaqun, jadi kata yang berasal dari sebuah bahasa Arab. Yahud dari kata-kata hada yahudu. Hada yahudu bermakna taba, orang yang bertaubat, orang yang kembali, orang yang mengikuti hidayah. Hada yahudu. Sehingga ikhwati azakumullah, kata-kata Yahudi itu awalnya adalah pujian. Pujian terhadap mereka yang kembali dari perbuatan syirik mereka. Kapan bermula kata Yahudi tersebut? Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke gunung Turisina. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tinggalkan kaumnya dan beliau berjanji kepada kaumnya akan kembali setelah 30 hari. Lalu kaumnya menunggu Nabi Musa alaihissalam sampai 30 hari. Ternyata Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyempurnakan hitungan menjadi 40 hari. Maka ketika 30 hari itu mereka menunggu Nabi Musa alaihissalam tidak pulang, lalu mereka mengatakan Nabi Musa telah wafat. Maka dicarilah penggantinya dan ditunjuklah Musa As-Samiri. Lalu Musa As-Samiri memperdaya kaumnya karena dia
tidak memiliki ilmu yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia memperdaya kaumnya, dia buatlah patung, dia kumpulkan rampasan-rampasan perang dari Firaun yang mereka dapatkan, tenggelam Firaun di dalam Laut Merah, lalu dikumpulkanlah harta-harta tersebut, emas, perak dan sebagainya, dilebur oleh Samiri dan dijadikanlah ijil, ya, patung ijil, patung anak lembu. Lalu kemudian mereka menyembahnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam ikhwati azakumullah pulang setelah 40 hari, dan beliau marah melihat perbuatan ahlul kitab tersebut. Marahnya beliau ikhwati azakumullah setelah diberikan petunjuk yang sangat jelas oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah menyelamatkan kaum Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Telah melihat kekuasaan Allah, telah mendengar ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kok bisa saja mereka tersesat lagi menyembah berhala? Sebagaimana dahulu Fir'aun menyembah berhala. Dan mereka tahu sesatnya Fir'aun dan bagaimana pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ini geramnya Nabi Musa melihat kelakuan ahlul kitab tersebut. Lalu kemudian mereka mengatakan, arinallah, wahai Nabi Musa, kalau engkau punya Allah, maka perlihatkan Allah pada kami, biar kami yakin bahwa Allah itu ada. Maka Nabi Musa alaihissalam memilih beberapa orang untuk menemani beliau menjumpai Allah. Dibawalah di dalam beberapa riwayat arba'ina rajulan atau sab'ina rajulan. Ada yang mengatakan 70 orang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Turisina untuk melihat Allah. Maka mereka berjalan ke Gunung Turisina. Kemudian Nabi Musa menyuruh mereka berhenti. Kemudian Nabi Musa melanjutkan perjalanan beliau. Lalu beliau diliputi oleh al-ghamam, ya, oleh mendung, oleh kabut yang begitu kekat. Lalu kemudian terdengarlah Nabi Musa berbincang dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berbincang kepada Allah. Lalu keluarlah Nabi Musa dari kabut tersebut, lalu mengatakan, kalian mendengar tadi firman Allah? Mereka mengatakan, kami mendengar, tapi itu bisa jadi engkau rekayasa. Kami enggak melihat, cuman kabut doang dan mendengar suara saja. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, apabila kalian bisa mendengar petir menyambar, maka kalian bisa mendengar Allah. Kenapa ikhwati azakumullah? Karena petir itu ciptaan Allah. Petir itu ciptaan Allah. Kalau bisa mendengar petir, maka bisa mendengar Allah. Tapi ternyata ikhwati azakumullah, setelah datang petir, mereka pingsan semuanya. Ada yang mengatakan mereka mati, ya, mereka mati mendengar petir tersebut. Jangankan mendengar kalamullah secara langsung, mendengar salah satu dari ciptaan Allah saja tidak mampu. Wallahu a'la, Allah lebih tinggi, Allahu akbar, Allah lebih besar, bagaimana mampu? Ya. Ada yang mengatakan, bagaimana kita bisa melihat Allah? Melihat matahari saja kita nggak bisa. Padahal matahari itu apa? Makhlukun min makhlukatillah, makhluk dari makhluk Allah. Maka bagaimana bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dikatakan, ketika Nabi Musa melihat 70 dari tokoh-tokoh Bani Israel ini mati, bingung beliau. Wah, nanti saya gimana nih datang kepada kaumku? Mungkin kaumnya akan menuduh Nabi Musa yang membunuhnya. Ya, karena beliau tahu sifat dari kaum ahlul kitab Yahudi ini. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan kembali 70 orang ini ya Allah. Saya tidak bisa menghadapi Bani Israel ini. Maka kemudian biiznillah, dengan izin Allah, 70 orang ini dihidupkan kembali. Lalu mereka tabu ilallah, ya, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan, inna hudna waqtub lana fi hadhihi dunya hasanah, ya. Jadi inna tubna ilaika, sesungguhnya kami bertaubat kepada engkau. Hudna, kami bertaubat. Maka kemudian mereka disebut Yahudi, ya. Mereka disebut Yahudi karena mereka bertaubat kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menisbatkan kata itu. Al-Imam Al-Asbahani mengatakan kenapa Allah menyebut mereka Yahud? Supaya mereka tertarik hatinya bahwa mereka itu sesungguhnya adalah generasi-generasi yang pernah bertaubat, ya, pernah bertaubat kepada Allah. Maka disebut nama itu supaya mereka kembali lagi, ya, dirayu istilahnya dengan kata-kata kebaikan. Karenanya awalnya kata Yahudi itu adalah pujian terhadap ahlul kitab. Adapun Nasrani juga demikian, ikhwati azakumullah. Mereka disebut Nasara supaya mereka diingatkan bahwa mereka dahulu pernah menjadi kaum yang menolong Nabi Isa. Ya, ketika Nabi Isa mengatakan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika Nabi Isa alaihissalam merasakan kekufuran di sekitar mereka, maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan man ansari ila Allah, siapa yang mau menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah orang-orang Hawari, kamilah yang akan menolong agama Allah. Maka kemudian disebutlah mereka Nasara, orang-orang yang menolong. Itu tadi apa? Ini pujian kepada mereka. Maka disebut itu supaya mereka tertarik hatinya bahwa mereka tidak dihina oleh Islam, tetapi disebut dengan kebaikan-kebaikan tadi. Mereka Yahudi, mereka Nasara, orang yang pernah taubat, orang yang pernah menolong para anbiya. Nah, ini hikmah ikhwati jazakumullah. Jadi kalau kita punya lawan, jangan diejek, jangan disebut dengan gelaran-gelaran buruk, tapi tetap saja diberikan gelaran-gelaran yang baik supaya apa? Hati mereka terikat, mau menerima. Ini istilah Al-Quran. Karenanya juga mereka ahlul kitab ini disebut dengan Bani Israel. Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Israel kata para ulama itu bahasa Ibrani yang artinya hamba Allah. Isra abdun, il Allah, Eli Abdullah. Padahal Israel itu siapa? Yakub. Kenapa mereka tidak disebut Bani Yakub, tapi diberi gelar Bani Israel? Maka Imam Al-Asbahani menyebutkan di sini ada tekanan bahwa mereka diingatkan kembali tentang akidah bahwa mereka adalah hamba Allah, bukan hamba Uzair, bukan hamba Al-Masih. Maka tidak disebut nama Yakub, tapi disebut dengan gelar Yakub, yaitu hamba Allah. Kalian itu adalah anak keturunan seorang hamba penyembah Allah. Jadi ini bahasa Al-Quran, ya. Ketika Al-Quran menyebut orang-orang yang menyelisih, yang dahulu pernah punya ilmu, pernah diberikan nabi-nabi terhadap mereka, maka tetap disebut dengan nama-nama kebaikan supaya mereka ingat tentang sejarah mereka, bahwa mereka adalah anak keturunan dari seorang yang menghamba kepada Allah. Maka tidak disebut dengan Bani Yakub, tapi disebut dengan Bani Israel, ya. Namun ikhwati azakumullah, kembali kita baca di Al-Quran, ternyata nama-nama tersebut lambat laun hanya sekedar gelaran, ya, hanya sekedar gelaran, hilang dari hakikatnya. Mereka bukan orang yang taubat, mereka bukan orang yang menolong para anbiya, tetapi justru mereka orang yang semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di dalam Al-Quran kita dapatkan celaan-celaan terhadap Bani Israel tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel tersebut, ya. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang khusus mencela keadaan Alkitab. Ada juga yang memuji. Jadi bahasa Al-Quran ada pujian terhadap ahlul kitab. Ya, di antaranya kita membaca di dalam surah Al-Baqarah dikatakan alladzina atainahumul kitab. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Alkitab itu dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan Alkitab tersebut, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, aminu bima nazzalna, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kepada Al-Quran.
musaddiqan lima ma'akum, karena Al-Quran itu tidak pernah menjelekkan kitab Taurat, tidak pernah menjelekkan kitab Injil, tetapi justru membenarkan apa yang ada di Taurat, membenarkan apa yang ada di Injil. Kata para ulama, musaddiq itu, membenarkan itu ada dua maknanya. Yang pertama, apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil dibenarkan, bahwa benar apa yang ada di dalam Taurat, benar apa yang ada di dalam Injil. Ini satu maknanya. Yang kedua, musaddiqan berarti ada yang sudah keliru, ditahrif, dirubah di dalam Taurat, di dalam Injil, lalu dibenarkan, dibetulkan. Yang benar begini, yang ada di Taurat begini, kemudian dibenarkan oleh Al-Quran. Maka dua-duanya ini terjadi, ikhwati jazakumullah. Karena Al-Quran adalah nasikhun, menghapus apa yang ada di dalam Taurat dan Injil yang sudah tidak diberlakukan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya. Tidak ada sesuatu yang kami hapus kecuali kami ganti dengan yang serupanya atau yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran menjadi nasikh. Intinya ikhwati jazakumullah, ahlul kitab demikian ya. Adapun ikhwati jazakumullah, asal muasal mereka telah disebutkan ya dari asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari asal Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi semua keturunan nabi-nabi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Diceritakan Nabi Ibrahim di dalam kitab-kitab sejarah memiliki berapa orang istri, Pak? Berapa orang istri Nabi Ibrahim? Dua yang kita tahu ya. Yang kita tahu dua. Namun di dalam kitab-kitab sejarah dikatakan Nabi Ibrahim mempunyai 4 orang istri. Yang pertama Hajar atau Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga Qatur, yang keempat Hajun. Ya. Maka Sarah menurunkan Ishaq, menurunkan menurunkan Yakub. Ya. Kemudian Hajar menurunkan Ismail dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatur ini menurunkan suku Madian, sehingga ada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dari istri beliau Qatur. Ya. Kemudian Hajun ini menurunkan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Tidak disebutkan ada nabi di sini. Ya, bisa jadi ada nabi dan anbiya dari istri beliau yang lainnya. Ya, karena Nabi Ibrahim itu ikhwati jazakumullah disamakan atau sama kedudukannya dengan Rasulullah, bahwa beliau adalah qudwah. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Telah ada pada Ibrahim contoh teladan yang baik. Disebutkan apa? Karena beliau memiliki istri, memiliki anak yang semuanya taat. Istri beliau taat kepada Allah, anak-anak beliau taat kepada Allah. Ada nabi punya istri, kadang-kadang istrinya tidak taat kepada Allah, atau istrinya taat kepada Allah, anaknya tidak taat. Tetapi yang klop lengkap Rasulullah SAW dan Ibrahim, ya, memiliki istri, memiliki anak yang taat. Ya. Nah, maka ini ikhwati jazakumullah yang menurunkan Bani Israel. Intinya mereka adalah dari keturunan yang sama, Jadi Bani Israel berarti keturunan Israel, keturunan Yakub. Namun ikhwati jazakumullah, di belakangan hari mereka terpecah-pecah menjadi agama yang berbeda-beda. Menjadi agama Yahudi, agama Nasrani. Kalau kita katakan samakah orang Yahudi dengan orang Nasrani di dalam akidahnya? Ba'idun, jauh sekali, berbeda sekali. Ya. Orang Yahudi tidak mengakui Nasrani, orang Nasrani tidak mengakui Yahudi, padahal keturunan yang sama. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in
wa hum yatlunal kitab. Orang Yahudi berkata orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Orang Nasrani berkata orang Yahudi juga tidak ada apa-apanya. Artinya saling menjelekkan. Dan mereka berbeda. Ya. Maka logikanya mereka keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub menyembah Allah. Sebagaimana Nabi Ishak menyembah Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim menyembah Allah. Maka di dalam Al-Quran 3 generasi ini disebut. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Dalam surah Sad. Ingatlah kalian tentang hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub. Disebut 3 ini. Berarti 3 ini masih benar nih. Ya. 3 urutan pertama benar memiliki Tuhan yang sama, akidah yang sama, ilah yang sama, ibadah yang sama. Kalau kita tanya Nabi Muhammad SAW sama nggak dengan Yakub, samakah dengan Ishak, samakah dengan Ibrahim? Jawabannya sama. Karena ilahnya sama. Israel, hamba Allah. Rasulullah SAW mengatakan hamba Allah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memerangi kemusyrikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan Yakub, sama dengan Ishak, sama dengan Ibrahim. Sama pula dengan Nabi Musa alaihissalam, sama pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Namun kemudian mereka Bani Israel tadi membuat agama mereka masing-masing. Yang satu membuat Nasrani, yang satu membuat Yahudi. Berarti apa? Itu muncul dari pikiran-pikiran mereka sendiri. Maka dikatakan orang Yahudi, orang Nasrani kitabnya sama. Yang dibaca apa? Taurat. Yang dibaca Injil. Nabi yang turun juga sama dari Bani Israel. Ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, nabinya sama, ilahnya sama, keturunannya sama, tapi apa? Agamanya beda. Yahudi dan Nasrani itu bukan seperti mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, tetapi apa? Agama yang berbeda. Bahkan ikhwati azakumullah, di belakangan hari orang Nasrani beda lagi agamanya. Ada Protestan, ada apa? Katolik. Itu sama enggak? Enggak sama, karena di Indonesia ada 5 agama. Ada Protestan, ada Katolik. Padahal dua-duanya disebut apa? Kristen. Maka ikhtilaf mereka, perbedaan mereka itu sangat besar sekali. Padahal apa? Yatlunal kitab. Mereka membaca Alkitab. Jadi satu itu kitab, Taurat dan Injil. Ya. Orang Yahudi mengatakan mengikuti Taurat, orang Nasrani juga mengikuti Taurat. Karena ada perjanjian lama. Perjanjian lama Taurat, perjanjian baru Injil. Tapi kenapa berbeda? Oh, berarti ada yang salah ini. Ya, ada yang salah. Maka kemudian Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ma'alimut Tanzil, dalam tafsir beliau, wahum yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab, maka kata beliau, ay la yujadu fi kitabihim ikhtilafuhum. Jadi tidak ada perbedaan mereka itu di dalam kitab mereka. Jadi seandainya mereka membaca Alkitab itu dengan benar, ya, mengikuti apa yang ditafsirkan, dijelaskan oleh nabi-nabi, maka tidak ada perbedaan. Harusnya mereka tidak ada berbeda, agama mereka satu. Tetapi di sini apa? Mereka mendatangkan pikiran mereka sendiri di atas kitab itu. Mereka tafsirkan sendiri. Mereka olah sendiri. Ya, jauh dari apa yang dituntunkan oleh para nabi. Jadi mereka baca Alkitab, kitabnya al-benar waktu itu. Tapi kemudian mereka tafsirkan, mereka jelaskan lagi dan menyimpang jauh, sehingga mereka bentuklah agama.
Dan semakin mereka menafsirkan, semakin muncul agama-agama baru, ya, agama-agama baru. Ya, sehingga mereka terjadilah tafriq, kelompok-kelompok, dan berpecah dan saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga dikatakan ketika Bukhtanasar, raja dari Babilonia, datang ke Yerusalem, kemudian memporak-porandakan Baitul Maqdis, menghancurkan Al-Quds, menghancurkan Baitul Maqdis, orang-orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab atau Bani Israel tidak mampu membela Baitul Maqdis. Ya, karena mereka berselisih, ada Yahudi, ada Nasrani, dan saling menghancurkan di antara mereka. Ketika musuh datang, semakin melemah mereka, sehingga mereka tidak bisa membela Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dikuasai dan dihancurkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang membiarkan rumah-rumah Allah dihancurkan, tempat-tempat disebut nama Allah Ta'ala tersebut dihancurkan. Maka para ulama mengatakan, aina yuwajju hadhil ayah, kepada siapa ayat ini ditunjukkan? Maka para ulama mengatakan kepada tiga kelompok tersebut. Yang pertama Bukhtanasar, ya, karena dia yang menghancurkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini hancur kemudian dibangun pada masa pada masa Umar ibn al-Khattab ketika ditaklukkan Baitul Maqdis tersebut, dipugar lagi oleh Umar ibn al-Khattab, ya. Tapi yang jelas masjid hancur oleh Bukhtanasar karena dia orang kufar, penyembah matahari, Majusi, dihancurkan masjid. Lalu kemudian yang berikutnya ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, baik Yahudi dan Nasrani. Mereka termasuk orang-orang yang zalim. Sebab apa? Sebab perpecahan mereka, tidak mengikuti petunjuk nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, ikhtilafuhum ala anbiyaihim, berbedanya mereka dengan nabi-nabi mereka, membuat mereka terpecah belah. Sehingga mereka lemah, tidak mampu untuk mencegah orang-orang yang datang menghancurkan masjid. Maka mereka termasuk ke dalam kelompok yang menghancurkan masjid, walaupun mereka tidak ikut merobohkannya, ya, tapi gara-gara mereka berselisih, tidak mengikuti nabi-nabi mereka, maka mereka pun terpecah belah, ya, menjadi lemah, ya, tidak mampu untuk membela tersebut. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu kelompok-kelompok yang tidak bisa masuk ke dalam masjid tersebut kecuali dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Ini kalau sudah di agama itu banyak perselisihan, orang mau masuk masjid itu takut, khawatir, takut disalahkan, takut tidak ini, takut diserang oleh kelompok ini, kelompok itu. Orang datang ke masjid tidak lagi khusyuk, ya, saling bermusuhan. Ya, karena mereka masing-masing punya pendapat yang dipegang oleh mereka yang berbeda. Kenapa orang berselisih? Karena beda. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Berselisih. Apa sebab mereka berselisih? Karena mereka berpegang kepada akal pikiran mereka sendiri, kepada tafsiran-tafsiran mereka sendiri. Maka mereka bentuklah agama mereka masing-masing. Dan apa yang ada di pikiran mereka ini jauh dari apa yang diajarkan oleh para anbiya wa rasul. Maka kata Imam Al-Baghawi tadi, tidak ada perselisihan mereka ini ada di dalam kitab mereka. Mereka disuruh nyari-nyari di dalam Taurat, di dalam Injil. Adakah di dalam Taurat dikatakan Uzair itu anak Allah? Mereka disuruh mencari di dalam Injil, adakah Isa alaihissalam mengaku saya adalah anak Tuhan, sembahlah saya? Sampai habis Alkitab itu mereka cari, enggak ada kata-kata itu. Bahkan Nabi Isa mengatakan beliau adalah utusan Allah, perantara antara Allah dengan manusia. Dan mereka menafsirkannya tidak pada tempatnya. Nabi Isa disebut dengan anak Allah, itu bukan berarti anak biologis, ya, karena Daud juga disebut anak Allah, ya. Sulaiman juga disebut dengan anak Allah. Maka anak Allah ini maksudnya adalah Khalilullah,
kekasih Allah, kesayangan Allah, hamba kesayangan Allah. Bukan berarti anak biologis, ya. Tetapi mereka menafsirkannya sendiri. Oh, ini adalah anak Allah, berarti anak biologis. Lalu mereka kait-kaitkan Nabi Isa alaihissalam punya ibu, ibunya enggak punya ayah. Dia lahir tanpa ayah, maka siapa ayahnya? Berarti bapak. Maka mereka menyebutkan dia anak Allah. Uzair juga demikian, ya. Uzair dikatakan anak Allah karena dia memiliki kehebatan-kehebatan, ya. Di antaranya disebutkan Uzair berperang, kaum Yahudi berperang, hampir mereka terkalahkan. Lalu Uzair berdoa, ya Allah, tahanlah matahari, jangan tenggelam terlebih dahulu sampai kami menang. Lalu matahari tahan, ya. Maka Yahudi menyelesaikan perang hari itu dan mengalahkan musuhnya. Lalu mereka mengatakan Uzair adalah anaknya Allah karena yang bisa menggerakkan matahari adalah Allah. Oh, berarti Uzair ini anak Allah. Mereka tafsirkan sendiri, lalu mereka buat-buat. Maka berselisihlah mereka. Ya, dibangunlah akidah selanjutnya demikian, ditambahkan lagi sampai mereka tersesat sejauh-jauhnya dan tetap berada di antara dua kelompok yang berbeda, saling bermusuhan. Nah, ini ikhwati azakumullah menjadi ibrah bagi kaum muslimin. Dan Rasulullah mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian ini punya potensi akan mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan orang-orang terdahulu. Sibran bi sibrin, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu dhahratad dabbi. Kalau sekiranya orang-orang terdahulu itu masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuhu, kalian juga ikut-ikutan masuk lubang biawak. Artinya kalau mereka melakukan sesuatu hal kemungkaran, kata para ulama, lubang biawak itu ada di bawah tanah. Jadi kalau biawak itu masuk ke dalam lubangnya, dia menggali ke bawah tanah dan mencari di tempat di situ banyak sekali binatang-binatang berbisa. Ada kalajengking, mungkin ada ular di situ. Dan biawak badannya kebal terhadap racun tersebut. Dia mencari tempat tersebut supaya dia tidak diserang oleh mangsanya. Sehingga kalau mangsanya ingin masuk ke sarangnya, itu akan dipatuk oleh ular, dipatuk kalajengking mati. Sehingga para ulama mengatakan maksudnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahlul kitab ini akan melakukan satu perbuatan-perbuatan yang merusak. Namun umat Islam ikut juga. Ketika mereka menghalalkan LGBT, umat Islam ikut menghalalkan LGBT juga. Sebahagian ikut-ikutan. Saya pernah ke Saudi, di Mekah, ada orang-orang yang menjual, para lelaki, ya, menjual bunga-bunga yang dijalin sehingga seperti iqal, ya, seperti ikatan di kepala mereka pakai. Lalu mereka tawar-tawarkan. Kemudian mereka bersikap kemayu. Lalu saya bilang ini enggak boleh. Tasyabbuh bin nisa, mengikuti perempuan. Saya berbicara kepada dia sengengesan aja, ya. Ya. Jadi terjadi di sebagian umat Islam ikut kepada sifat-sifat orang Yahudi. Tetapi yang paling menonjol ikhwati azzakumullah dari sifat orang Yahudi apa? Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, berbedanya mereka dengan nabi mereka. Nabi mereka mengatakan A, mereka mengatakan B. Itu yang paling dominan, ya. Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka menyembah Allah, mereka menyembah ijil, menyembah berhala. Mereka punya tafsiran-tafsiran. Dan ini ikhwati azakumullah terjadi. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa beliau menjadi khalifah, beliau pernah berbincang kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Fa kaifa hadhihi al-ummah?" Maka bagaimana umat ini? Kitabuhum wahid, kitab mereka satu. Nabiyuhum wahid, nabi mereka satu, yaitu Rasulullah SAW. Wa qiblatuhum wahidah, tempat menyembah mereka juga, arah menyembah mereka juga satu. Fa kaifa ikhtalafu? Tapi kenapa mereka ini berselisih? Satu bilang A, satu bilang B, dan sebagainya.
Lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau jelaskan kenapa itu terjadi. Kata Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, Al-Qur'anu unzila fina. Al-Quran itu turun pada masa kita. Arafna fima unzil. Kita tahu untuk apa ayat itu turun, pada peristiwa apa, pada kisah apa. Wa fahimna, dan kita paham tentang ayat-ayat tersebut. Kita paham karena kita pelakunya, pelaku pada masa itu. Kita paham dan penjelasan Rasulullah jelas terhadap Al-Quran tersebut. Thumma ja'a man ba'dana. Kemudian kata beliau, datanglah orang-orang setelah kita. Ya, muncul generasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai hari ini. Datang orang-orang setelah kita. Apa kerjaan mereka? Yaqra'un al-kitab. Mereka juga baca apa? Al-Quran. Mereka juga baca Al-Quran. Mereka juga baca sunnah. Wa indahum ra'yun, dan mereka punya pendapat terhadap bacaan-bacaan tersebut, ya. Kemudian mereka memahaminya, tentunya memahaminya dengan akal mereka, karena mereka tidak tahu ayat itu dahulu turunnya tentang kisah apa, tentang peristiwa apa. Maka kemudian mereka masing-masing berupaya untuk memahami ayat-ayat itu. Si fulan baca Al-Quran, dia pahami dengan otak dia. Si fulan lagi baca Al-Quran, dia pahami lagi dengan otak dia, dengan pemahaman dia. Maka kemudian apa? Berbeda mereka. Sampai-sampai ada orang baca surah Al-Qari'ah, dia bilang, saya bingung kenapa Al-Qari'ah dinamakan hari kiamat. Padahal kita tahu Qari'ah itu artinya pembaca Al-Quran, ya. Qari'ah itu pembaca Al-Quran. Kenapa ini sayangnya ayat ini kok disebut hari kiamat? Ya, dia pahami sendiri. Dia tidak memahami sebagaimana dipahami oleh para ulama ahlul lughah. Dia tidak bisa membedakan antara hamzah dengan ain. Qari'ah itu diambil dari kata-kata qara'a, pakai ain. Qara'a, qara'a artinya mengetuk, mengetuk pintu. Qara'tul baba artinya saya mengetuk pintu. Kita kalau ada di rumah, tiba-tiba diketuk pintu kita, apa yang terjadi? Kaget. Wah, ada tamu. Wah, ada orang. Maka begitulah peristiwa kiamat. Ya, kiamat itu mengetuk dengan ketukan yang keras sehingga orang terkaget. Maka disebut al-qari'ah yaumal qiyamah. Tapi dia mendengar dengan telinganya tapi tidak mengerti perbedaannya. Qari'ah dengan qari'ah. Ya, sehingga apa? Dipahami sendiri-sendiri. Sehingga apa? Dia nyalahin orang lain. Ya, itulah yang terjadi, kata Abdullah bin Abbas. Fa idza lahum ra'yun ikhtalafu. Maka ketika mereka masing-masing punya pendapat, ikhtalafu, mereka berbeda. Berbeda satu dengan yang lain. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau mereka sudah berbeda, maka mereka akan saling bertempur, akan saling salah menyalahkan. Nah, di sini ikhwati jazakumullah, apa maksud Abdullah bin Abbas? Maksud Abdullah bin Abbas, kalau bahasa kita itu bo'yo, ya, orang yang baca Al-Quran itu jangan pahami sendiri. Pahami sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Dahulu para sahabat memahaminya bagaimana, maka pahami begitu, ikuti mereka, jangan bikin sendiri. Ya, kalau para sahabat dahulu memahami ayat ini begini, ya ikutin. Ya, karena agama ini warisan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih para sahabat itu di antara semua hamba-hamba Allah menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan seorang ulama, bagus perkataan ini. Dia menangis ketika membaca sejarah para sahabat. Ketika ditanya, kenapa wahai Syekh engkau menangis? Dia bilang, berarti kita ini bukan orang terbaik. Kalau seandainya kita orang terbaik, kita ada pada masa Rasulullah, kita akan dijadikan sahabat. Ya, karena itu orang pilihan. Ya, orang pilihan. Maka ikhwati azakumullah, di sini Abdullah bin Abbas ingin mengatakan, kembalilah kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana dahulu para sahabat memahami ayat Al-Quran.
Maka jangan terburu-buru baca ayat, cari dahulu Abdullah bin Abbas bagaimana mengatakan ayat ini. Dahulu Umar ibn Khattab bagaimana memahami ayat ini. Bagaimana Abu Bakar Siddiq memahami ayat ini. Bagaimana para sahabat memahami hadis Rasulullah begini begitu. Ikutin pemahaman mereka tersebut, ya. Baru kalau sudah tidak ada, baru. Dan itu biasanya perintilan-perintilan, ikhwati azakumullah, perkara perintilan. Tapi kalau permasalahan akidah, maka biasanya sepakat, ya. Karenanya ikhwati azakumullah, salah satu penyebab terpecahnya umat Islam hari ini menjadi Asy'ariyah, menjadi Maturidiyah, ya, menjadi lain-lain, sebabnya apa? Fi tafsiril ayah, menafsirkan ayat yang dahulu tidak pernah ditafsirkan oleh para sahabat. Karena para ulama mengatakan kifu bima waqafa bihi ashabu Rasulillah SAW. Berhentilah dengan sesuatu yang dahulu para sahabat berhenti. Kalau dahulu para sahabat tidak menafsirkannya, maka jangan tafsirkan. Berhenti, tidak perlu kita bincangkan. Ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, kita ubak-ubak sejarah para sahabat, cari apa sih makna tangan. Ternyata kita tidak temukan para sahabat menafsirkan kata tangan. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ma makna istiwa? Dicari-cari para ulama terdahulu, para sahabat, tidak ada yang menafsirkan istiwa. Lalu datang orang belakangan, diperbincangkan oleh mereka. Bagaimana tangan Allah, bagaimana istiwa, diperbincangkan. Lalu masing-masing menggunakan akalnya menafsirkan begini maksudnya, begini maksudnya, begini maksudnya, sehingga ikhtalafu, berbedalah mereka, maka saling serang menyerang. Maka ketika Imam Malik ditanya wamal istiwa, maka beliau mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu dikenal di dalam bahasa Arab maknanya. Wal kaifiyatu majhul. Tetapi kalau dibincangkan tentang Allah, kaifiyat tata cara istiwanya itu tidak diketahui. Ya karena kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah berjumpa kepada Allah. Bagaimana kita tahu istiwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wasu'alu anhu bid'ah, kata beliau. Dan mempertanyakan permasalahan itu bid'ah. Artinya apa? Enggak pernah dahulu para sahabat membincangkannya. Tapi kita bincangkan, kita datangkan tafsir-tafsir, maka ikhtalafu, berbedalah kita. Maka ikhwati jazakumullah, perlu kembali kita dakwahkan, kita sampaikan untuk kembali berlapang dada mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tidak perlu kita terlalu ngoyo menafsirkan ya dengan sesuatu yang tidak menjadi satu keperluan bagi kita. Keperluan kita meyakini Allah Maha Kuasa. Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Selesai. Mengimani semua sifat-sifat Allah itu yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersatu hati umat Islam. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Tapi kalau kita mendatangkan hal-hal tersebut, apa yang kita perselisihkan bukan yang dimaksud di dalam Alkitab. Ya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Maka itu akan terjadi nanti. Orang Yahudi berkata orang Nasrani enggak ada apa-apanya. Orang Nasrani berkata orang Yahudi enggak ada apa-apanya. Padahal apa? Sama-sama baca Taurat, sama-sama baca Injil. Nanti akan terjadi umat Islam baca Al-Quran yang sama, tetapi saling mengejek, saling menghinakan sebahagian dengan sebahagian yang lain akibat pikiran-pikiran mereka sendiri. Sedikit contoh ya jazakumullah sebelum kita akhiri. Sedikit contoh tentang masalah ini. Masalah membaca Al-Quran lalu memahaminya sendiri. Jadi kata-kata kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis, itu bukan berarti kita baca Al-Quran lalu kita pahami sendiri, kita praktekkan sendiri. Kita baca hadis, kita pahami sendiri, kita praktekkan sendiri. Maka ini adalah aslud dolalah, asal dari kesesatan. Tapi maksudnya adalah kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis
dan kita sesuaikan dengan paham yang telah dibangun oleh para sahabat, ya. Kadang-kadang ikhwati azakumullah, ada orang baca hadis, dia lihat hadisnya sahih, langsung diamalkan. Padahal ikhwati azakumullah, tidak semua hadis sahih bisa diamalkan. Bisa jadi hadis itu sudah dinasakh hukumnya, ya. Sudah dinasakh hukumnya. Dia baca hadis bahwa Rasulullah SAW sholat pakai sendal, ya, sholat pakai sendal. Lalu kemudian dia pahami kalau begitu haram hukumnya, masjid ada karpetnya, masjid ada keramiknya, ya. Kalau masjid ada keramiknya, ada karpetnya, maka susah dibawa pakai sendal. Maka harus kembalikan, masjid nggak boleh pakai keramik, nggak boleh pakai karpet, harus pakai tanah kembali. Berdasarkan hadis itu, dia pahami dari mana itu. Padahal ikhwati azakumullah, Masjid Nabawi dipugar, dibangun, diberi keramik, diberi ini, dan itu semuanya terjadi pada masa terdahulu, dan tidak satupun para sahabat mengingkarinya. Lalu ada orang datang belakangan memahami hadis tersebut, lalu dia pahami sendiri, ya. Kadang-kadang hadisnya sahih tapi sudah dihapus hukumnya, diganti dengan hukum yang lain. Maka di sini perlu ada upaya yang lebih, belajar mencari sejarah, mencari riwayat-riwayat. Ya, karenanya ulama-ulama yang berpegang kepada riwayat, ahlul athar, ahlul hadis, mereka ini yang asyaddu fahman li kitabillah, orang yang paling paham dengan kitabullah. Mereka lihat jalur-jalur riwayat, pemahaman-pemahaman tersebut, ya. Ada orang baca Al-Quran di surah Maryam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dia tafsirkan keselamatan ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkitkan. Maka dia mengatakan ini adalah ucapan selamat Allah kepada Nabi Isa atas kelahirannya. Itu maknanya. Lalu dia mengatakan kalau Allah saja mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, maka hambanya lebih layak untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Penafsirannya sudah salah, kesimpulannya tambah salah. Kalau sedikit saja orang membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, wassalamu alayya yawma wulidtu, maksudnya adalah Allah menyelamatkan Nabi Isa ketika beliau lahir. Selamat dari apa, ikhwati azakumullah? Apa yang terjadi pada Nabi Isa ketika beliau lahir? Ada dua. Yang pertama, beliau disebut anak zina, dituduh sebagai anak zina. Yang kedua, beliau dituduh sebagai anak Tuhan. Lalu Allah selamatkan. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu, maka Maryam membawa anaknya itu kepada kaumnya. Langsung kaumnya, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, engkau ini berbuat zina. Maka kanat ummuki baghiya wa ma kana abuka mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Bapakmu itu bukan orang bejat, ibumu juga bukan pelacur. Kok tiba-tiba kamu jadi pelacur, jadi penzina? Dituduh Nabi Isa alaihi salam sebagai anak zina, lalu diselamatkan oleh Allah. Bagaimana Allah menyelamatkannya? Allah jadikan Nabi Isa yantiqu, berucap ketika beliau masih bayi. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Berucap bayi, lalu yakinlah bahwa ini bukan anak zina, punya keistimewaan, diselamatkan. Wassalamu alayya yawma wulidtu, itu maksudnya. Kalau ucapan selamat dalam arti selamat atas kelahiran, mungkinkah orang mengucapkan selamat atas kematian? Ada orang mati, Pak, kita datangi keluarganya, selamatnya Pak, Bapak telah ditimpa kematian, ya. Nah, itu nanti sama, ya. Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu.
wa yauma ub'atsu hayya. Ya, maka di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dibangkitkan, beliau diselamatkan dari tuduhan anak Tuhan, maka beliau dibangkitkan oleh Allah untuk kedua kalinya, untuk menjelaskan kepada umatnya ini yang masih mengatakan beliau anak Tuhan. Beliau diturunkan oleh Allah, jelaskan kembali, wahai Isa, bahwa engkau bukan anak Tuhan, diturunkan kembali. Karena hari ini yang paling bermasalah adalah umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa ghulu, ya, bersifat berlebihan, mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka Nabi Isa enggak selamat ini. Maka diberi kesempatan oleh Allah, diturunkan kembali untuk menyelamatkan keadaan beliau. Beliau sebutkan. Dan diselamatkan ketika beliau dimatikan, yaitu ketika beliau ditangkap di kayu salib, maka Allah mengangkat beliau sehingga beliau selamat dari kematian model begitu, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama maknanya. Nah, inilah ikhwati jazakumullah contoh-contoh yang kita sampaikan. Ketika orang baca ayat langsung dia pahami dengan dirinya sendiri, maka ikhtalafu, maka niscaya mereka akan muncul perbedaan-perbedaan. Dan itulah sebab munculnya firqah-firqah, kelompok-kelompok di dalam Islam ketika mereka menafsirkan ayat sendiri-sendiri. Ya, muncul paham ini, paham itu, paham ini, paham itu, ya. Nah, demikian ikhwati azakumullah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita belajar dari peristiwa berbedanya ahlul kitab dalam sebab mereka menafsirkan sendiri agama-agama mereka, menyelisihi apa yang disampaikan oleh para anbiya mereka. Demikian aku qauli hadza, astaghfirullah. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal, silakan.